Shalom, umat Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Night Call GPIB hari ini, 11 April 2020. Kita bersama akan bersaat teduh menghadap Tuhan dalam situasi kondisi yang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sertai kami umat-Mu ini. Biarlah satu-satunya pihak yang menguasai kami adalah Dikau di saat kami menghadapi beban yang berat. Kami hendak menerima sabda-Mu. Bersabdalah, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kekasih umat Tuhan, sabda Tuhan dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 55 hingga 56a dikatakan demikian. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Kekasih Tuhan, esok tanggal 12 kita bersama merayakan Paskah, hari kemenangan Yesus berhasil mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Hari Minggu, Domingus, hari kemenangan Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, terhisap dalam kemenangannya. Perlu disampaikan kepada kita bahwa pekerjaan itu, karya itu bukan karya bim salabim, tetapi melalui suatu proses yang luar biasa yang disebut dengan Via Dolorosa. Ketika Via Dolorosa melekat pada diri Yesus, dimulai dari bagaimana ia harus menerima konspirasi, persekongkolan tidak melenyapkan dirinya oleh para penguasa agama, dan bahkan sampai kepada Pontius Pilatus, penguasa politik, karena tidak mau resiko kehilangan posisinya. Ia cuci tangan. Bukan hanya itu, saudara-saudara, para muridnya yang dekat dengan dia, kalau Yudas Iskariot sudahlah, tetapi yang lainnya, terutama Petrus Simon, dia yang begitu gagah, proaktif, reaktif, tapi juga dengan kaki gemetar. Dia bisa menyangkali Yesus hanya gara-gara tudingan seorang tua renta. Bukankah engkau murid Yesus? Saudara-saudara, sungguh sangat tragis hal itu. Kekasih-kekasih Tuhan. Bahkan sampai kemudian Yesus harus menerima salib. Penderitaan yang termenderita, yang tersakit hingga dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu penderitaan Yesus yang termenderita. Dari yang paling menderita adalah ketika ditinggal Allah Bapanya. Kekasih Tuhan. Sekali lagi, ketika orang-orang terdekatnya para murid meninggalkan dia. Pertanyaannya, apakah semua murid seperti itu? Tidak. Ada beberapa sosok-sosok yang perlu kita cermati bersama. Siapakah itu? Simon dari Kirene. Siapakah itu? Yusuf dari Arimatia. Siapakah itu? Perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan ini khususnya datang dari Galilea. Terus mengikuti Yesus. Bahkan pada saat Yesus mengalami penderitaan luar biasa, mereka menangis meratapi Yesus. Perempuan-perempuan berusaha ingin sedekat mungkin dengan Yesus. Dan bahkan sampai kematian Yesus pun, perempuan-perempuan ini berupaya untuk dekat. Siapa perempuan-perempuan itu? Dia bisa Maria Magdalena. Dia bisa juga disebutkan sebagai Susana. Disebutkan sebagai Yohana. Orang-orang yang begitu dekat dengan Yesus. Dan saudara, memang dia ini dekat, benar-benar dekat dengan Yesus. Pada saat Yesus mengalami penderitaan yang seperti itu. Padahal risikonya luar biasa. Risikonya luar biasa, saudara. Dan kita tahu, sampai detik Yesus mati, pada pukul 12 siang itu, perempuan itu masih ada di situ. Dan bahkan sampai proses Yesus pun akan dimakamkan. Perempuan ini berupaya untuk memantau, untuk melihat keadaannya, di mana Yesus akan dibaringkan. Setelah tahu persis, dia pulang kembali. Melakukan apa, saudara? Mencoba mempersiapkan rempah-rempah, minyak mur dan sebagainya. Memberikan sesuatu bagi Yesus yang disayanginya.
Saudara-saudara, pertanyaannya adalah sekali lagi, murid-murid yang setia ini, apa sih yang menjadi motivasinya? Spiritualitas apa yang mengisi akan dirinya? Sehingga ia tidak memikirkan resiko apa yang akan dihadapinya pada saat ia mencoba mendekati akan Yesus. Nah, saudara-saudara, ini perlu menjadi perhatian kita sebagai orang-orang yang mengatakan percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus kan ditandai dari peristiwa-peristiwa yang pernah dialami. Murid-murid Yesus yang setia ini, perempuan-perempuan ini, pernah mengalami semacam spiritual journey. Ada tindakan-tindakan Allah yang luar biasa yang dialaminya. Dan dia kenal betul siapa Yesus. Bukan hanya tahu, kenal betul akan Yesus. Pengenalan akan Yesus. Pengenalan akan Yesus, saudara-saudara, membuat ia tetap konsisten dalam hal memperhatikan Yesus. Yesus yang dulu membuat mujizat-mujizat, kemudian Yesus yang tidak berdaya, tidak mengubah simpati dan percaya kepada Yesus. Pada saat ia hendak menyenangkan hati Tuhan, tidak terhalang oleh karena hambatan dan risiko apapun. Untuk kita saat ini, saudara-saudara, mari kita cermati kita semua. Betapa menyenangkan hati Tuhan. Sementara Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Yang paling dibutuhkan hidup kita itu menyelamatkan kita. Apa yang sudah kita berikan kepada dia? Atau apa yang akan kita berikan kepadanya? Menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, janganlah hanya berdasarkan pada mood kita, suasana hati kita. Tetapi benar-benar kita memberikan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Oleh karena itu, pasti kita tidak akan pernah terhalang oleh apapun yang menghalangi kita untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Situasi yang sulit seperti ini, jangan menghalang-halangi kita untuk tetap percaya kepadanya. Secara jujur, saudara, kita sering jatuh dalam hal itu. Tuhan menyertai kita. Mari kita tetap setia kepadanya. Pegang dia terus. Yesus memberkatimu. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu. Amin.